Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tergabung di dalam ibadah online GBI Wisma KR Kebenjeruk. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama boleh beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Kita percaya berkat kasih setia Tuhan yang memimpin sepanjang tahun 2021 ini untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, karakter seperti Tuhan Yesus, supaya kita terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sebelum kita akan memulai daripada ibadah kita, saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, kami rindu untuk kami terus bersekutu dengan-Mu, kami rindu untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa, mari Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami. Dan biar hadirat Tuhan ada atas setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan membawa kami kepada perubahan yang besar dan pemulihan yang besar. Dan hari ini kami percaya kami berjumpa dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu, kami terus dikuatkan dan teguhkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di sepanjang ibadah hari ini. Berkat Tuhan dan pengurapan Tuhan turun atas mereka. Demikian juga untuk hamba-Mu Pastor Yusuf Tuhan, yang akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami hari ini. Kiranya Tuhan akan pakai dia lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami siap untuk menerima berkat-Mu melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju,
tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang terhubung dengan GBI Link Wisma AKR, selamat tahun baru penuh sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah bagi kita semua. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, katakan ya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak
Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk sama-sama saudara yang di rumah-rumah, kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Tuhan terima kasih buat tahun yang baru. Kalau Tuhan boleh jadikan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu atas setiap kami ya Bapa. Tuhan izinkan kami menyembah-Mu di rumah kami, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Aba. Walaupun ibadahnya masih online Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu yang tak terbatas ada atas setiap rumah-rumah ya Tuhan. Kiralabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya. Biarkan hati kami terus menyembah Tuhan. Kiralabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Kami mau menyembah-Mu ya Aba. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kiralabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu Tuhan, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan dan kekuatan kami, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Yo saudara-saudara yang di rumah-rumah, sama-sama naikkan pujian ini, katakan mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu
dan kekuatan kami Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi terakhir katakan, ku sembah Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatan kami, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rayon 1H yang saya kasihi. Senang sekali bisa ketemu Anda di hari Minggu yang luar biasa ini. Ini kali pertama saya di channel YouTube Bapak Ibu Saudara, Rayon Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Yusuf, Antonio Yusuf. Kita dari keluarga besar yang sama, dari GBI Jalan Gatot Subroto di bawah pengembalaan Pastor Niko Nyotora Harjo. Saya juga dari salah satu rayon yang ada terserap di GBI Jalan Gatot Subroto. So, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bicara 3 hal yang sederhana. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah 3 hal yang esensi selama masa pandemi. 3 hal yang esensi selama masa pandemi. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pak, Bu, Saudara, di sini dikatakan karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Hal pertama yang harus kita lakukan selama masa pandemi ini adalah evaluasi. Di sini dikatakan perhatikan dengan seksama. Artinya adalah kita diminta mengevaluasi hidup kita ini. Pak, Bu, Saudara, mungkin selama ini hidup kita berfokus pada hal-hal yang lebih kelahiriah, hal-hal yang lebih material. Tapi mungkin selama masa-masa pandemi, masa-masa banyak di rumah saja, Tuhan banyak mengevaluasi hidup kita. Tuhan banyak memperlihatkan kepada kita sisi lain dari kehidupan ini yang selama ini mungkin terabaikan fokus kita. Pak, Bu, Saudara, evaluasi ini penting. Evaluasi ini penting dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika saya sekolah, ada yang namanya evaluasi belajar tahap akhir. Jadi apa yang kita sudah pelajari selama 6 bulan, 1 semester, itu akan dievaluasi. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa yang guru ajarkan? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti dan mempelajari pelajaran yang diberikan? Dan itu akan dievaluasi. Waktu kita sekolah, kita kenal dengan evaluasi belajar. Kalau kita bekerja, ada namanya evaluasi kinerja. Mungkin 1 tahun ada 2 kali, di semester pertama di pertengahan tahun dan semester kedua di akhir tahun. Kinerja kita akan dievaluasi. Dari situ keluarlah namanya KPI, indeks prestasi. Seringkali dari evaluasi keluarlah yang namanya strategi. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, evaluasi. Sama, dalam hidup ini, dalam kita mengiring Tuhan, seringkali Tuhan harus banyak mengevaluasi hidup kita. Ada hal yang Tuhan mau periksa dan Tuhan perbaiki di situ. Mungkin ada selama ini hal yang kurang pas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau selama masa-masa pandemi seperti ini, di mana kita mungkin tidak bisa bertemu, bertatap muka secara ibadah. Tuhan mau setiap kita ada hal yang perlu diperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Dievaluasi. Izinkan saya bercerita tentang evaluasi ini. Ketika Maret COVID-19 masuk ke Indonesia dan kita tahu seluruh kegiatan boleh dibilang dihentikan, hanya kegiatan medis, kesehatan, dan apa yang melayani kebutuhan pokok itu saja yang boleh dibuka. Pak, Bu, Saudara, saya ada bidang usaha yang saya geluti selama belasan puluhan tahun, itu juga berdampak. Karena customer kami adalah hotel, dan kita tahu sejak Maret ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, hotel-hotel, restoran harus tutup. Restoran hanya boleh take away, tidak boleh dine in, tidak boleh makan di tempat. Dan hotel totally closed down. Seluruhnya ditutup untuk sementara ketika Maret. Dan itu berdampak kepada kami, bidang usaha yang saya geluti. Dan kami mulai beralih kepada secara online. Dan di situ kami mulai belajar banyak hal yang baru. Saya punya namanya WhatsApp group, isinya ibu-ibu rumah tangga.
Jadi mereka yang mendadak bisa jadi chef, mendadak jadi hobi masak karena banyak di rumah saja, restoran banyak tutup dan mereka mulai masak. Dan saudara, kami punya grup WhatsApp grup customer ibu-ibu rumah tangga. Ketika awal-awal pandemi saya cukup pede, setiap kali kami blast di WhatsApp grup, maka orderan itu dengan begitu cepat diterima, di-reply dengan begitu baik. Pak, saya order sekian, Pak, saya pesan ini, kok saya pesan ini. Bahkan ada beberapa jemaat yang kenal saya, panggil saya pastor dan lain sebagainya. Mereka pesan barang-barang yang kami jual dan saya mulai cukup nyaman, saya mulai cukup pede. Saya berkata dalam hati saya, wah ternyata oke juga jualan secara online dan bisa jalan. Jadi berjalan dengan baik. Sampai satu ketika saya ingat itu hari Senin pagi, ada seorang enci tiba-tiba WA saya pagi-pagi. Dia bertanya, kok apakah akhir minggu ini ada kiriman barang-barang fresh untuk saya ada acara keluarga di rumah. Saya berkata sama enci itu, saya reply WA-nya, saya berkata ada Ci, nanti hari Jumat atau Sabtu dikirim. Oke, saya order ya, saya mau ada acara ulang tahun dari orang tua katanya. Baik Ci, saya catat ya, saya berkata demikian. Sudah, saya tampung, itu hari Senin. Biasanya hari Rabu kami blast weekly news kami dan seperti yang saya katakan itu biasanya dia respon dengan cukup baik dan cukup cepat responnya. Dalam waktu singkat, relatif singkat, kami sudah terkumpul order cukup baik begitu. Dan minggu itu Tuhan izinkan sampai hari Rabu ketika kami blast weekly news kami, order-order barang-barang yang kami siap kirimkan di akhir minggu tersebut, semuanya mereply dan berkata, maaf Pak gak order dulu, maaf kok masih ada stok yang minggu lalu dan lain sebagainya. Singkat cerita tidak ada order, hanya satu enci itu aja yang order. Sampai hari Kamis itu order tidak berubah. Saya berpikir mungkin yang terburuk adalah saya harus cancel ordernya karena jumlahnya sangat kecil. Karena barang-barang yang saya ambil adalah barang-barang dari luar kota, dari luar Pulau Jawa dan itu butuh minimum order, butuh minimum weight untuk kargo. Dan Kamis pagi saya masih ingat, saya sekitar jam-jam 7:30 pagi saya selesai, sudah saat teduh, sudah selesai jemur, sudah selesai olahraga, saya sedang duduk di kursi saya buka sosial media saya buka Instagram saya. Dan saya sedang menikmati, saya lihat satu persatu akunnya. Sampailah saya di salah satu akun teman saya. Dia baru selesai morning worship jam 5 pagi. Dan saya lihat sebentar. Kalau saudara tahu di sosial media khususnya Instagram, ketika lihat sekian detik maka akan ada pilihan keep watching. Kalau mau keep watching maka diklik itu tombol tersebut. Saya skip, saya lewati. Saya lihat akun yang lain, tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati, balik. Jadi saya balik ke akun teman saya, ketika ada pilihan keep watching, teruskan lanjutkan menonton, saya tekan tombol tersebut. Saya ambil pilihan tersebut. Dan saya mulai menikmati, dia naikkan morning worship-nya, pujian demi pujian saya nikmati. Sampailah ketika dia naikkan sebuah pujian yang berkata demikian. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya kau yang selalu ku andalkan. Tiba-tiba pujian itu seperti menghempas saya. Tiba-tiba saya gak bisa tahan air mata saya. Tiba-tiba Roh Kudus bertanya dengan begitu lembut kepada saya, Yusuf, siapa yang kamu andalkan? Saudara, tiba-tiba air mata itu mengalir dengan begitu deras. Saya gak bisa tahan itu. Tiba-tiba Roh Kudus berkata dengan begitu lembut, Yohanes 21. Yohanes 21 bercerita tentang Petrus dan para murid sepanjang malam mencari ikan. Ada perikop cerita tentang hal tersebut. Pak Bu, saudara, ingat Petrus dan para murid adalah nelayan yang handal. Handal artinya jago. Artinya setiap kali mereka pergi melaut, pulang pasti bawa hasil. Tapi malam itu, sepanjang malam Tuhan izinkan tidak satu ekor pun berhasil mereka dapatkan. Kita tahu kisahnya. Pagi udah mau dekat pantai, Tuhan Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk daripadamu? Nangkap apa semalam? Bahasa terjemahan bebasnya seperti itu. Kita tahu mereka berkata, enggak dapat apa-apa. Dan Yesus memerintahkan, Tuhan Yesus berkata,
Kali ini coba lagi, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Niscaya kamu akan beroleh. Dan kita tahu 153 ekor ikan yang besar-besar mereka dapatkan. Pak Bu Saudara, perikop itu, kisah tentang hal tersebut sudah amat sangat sering saya sharingkan. Saya bagikan, saya sudah cukup hafal akan kisah itu. Tapi pagi hari itu, kisah itu begitu menampar saya. Pertanyaan lembut dari Tuhan yang bertanya, Yusuf, siapa selama ini yang engkau andalkan? Itu seperti mengevaluasi hati saya. Itu seperti mengevaluasi banyak hal dalam hidup saya. Saya bisa berkata sebagai hamba Tuhan, oh tentu saya andalkan Tuhan dalam hidup saya. Tapi sungguhkah saya andalkan Dia sungguh-sungguh? Pagi itu seperti Tuhan bongkar hati saya. Tuhan seperti evaluasi banyak hal. Sungguhkah, betulkah saya mengandalkan Tuhan? Ataukah saya mengandalkan kefasihan saya bicara? Ataukah saya mengandalkan koneksi saya punya teman yang banyak? Atau benar sungguh saya mengandalkan Tuhan semata dalam hidup saya? Pagi itu saya dievaluasi banyak hal. Saya berkata pagi itu di kursi saya berkata, Tuhan, silakan mengevaluasi area mana lagi yang harus diperiksa, area mana lagi yang harus diperbaiki. Silahkan Tuhan, bedah saya, evaluasi hidup saya, agar saya jauh menjadi lebih baik. Efesus 5 tadi berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hari-hari ini adalah jahat. Usahakan agar kamu tidak bodoh dan mengerti kehendak Tuhan. Saya berkata evaluasi agar aku ngerti apa maunya Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Silakan Tuhan mengevaluasi. Saya tidak tahu dengan keadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada area lain yang Tuhan sedang evaluasi. Mungkin itu soal karakter, mungkin itu soal sikap, perkataan. Pak Bu Saudara, izinkan Tuhan evaluasi. Mungkin itu kemurnian hati. Mungkin itu sungguh fokus kita. Izinkan Tuhan mengevaluasi masa-masa seperti ini. Itu yang pertama. Hal yang pertama adalah evaluasi. Hal yang kedua adalah eliminasi. Ayatnya terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Kata dibuang adalah artinya dieliminasi. Pak Bu Saudara, kata eliminasi, kalau Bapak Ibu Saudara senang nonton acara TV show yang saya gak sebut namanya, ajang dari kontes nyanyi, kontes masak, dari peserta babak awal biasanya bisa mencapai ribuan orang, mulai masuk babak seru menjadi tinggal puluhan orang, ketika babak yang makin seru tinggal belasan atau hanya kurang dari 10 orang. Dan di situ seringkali hostnya akan mulai berkata, Bapak Ibu Saudara, suara saudara akan menentukan apakah pilihan atau jagoan Bapak Ibu Saudara bertahan malam ini di panggung ini atau angkat koper dan dieliminasi. Eliminasi. Kata eliminasi artinya tersingkir dan nama itu tidak akan muncul lagi atau tidak diingat-ingat lagi. Pak Bu Saudara, dikatakan tadi oleh Paulus segala kepahitan, pahit, geram, marah, fitnah, marah yang gak perlu, hendaklah dibuang, dieliminasi dari hidup kita. Dalam masa-masa seperti ini, mungkin dalam masa-masa banyak di rumah saja, masa-masa kita mungkin jarang ketemu bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Pak Bu Saudara, biarlah segala kepahitan, marah yang gak perlu, fitnah, kegeraman, itu dibuang. Dieliminasi. Kalau sudah dibuang, jangan diingat-ingat lagi. Izinkan Tuhan mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Izinkan saya cerita lagi. Kata eliminasi punya tempat khusus di hati saya. Ketika tanggal 25 Desember tahun 2019, ketika mungkin kebanyakan Bapak Ibu Saudara tanggal 25 Desember sedang merayakan ibadah Natal, atau sedang kumpul keluarga,
Tanggal 25 Desember tahun 2019 jam 8 pagi saya ditemani oleh istri saya ada di ruang bedah operasi gigi dan mulut. Kenapa? Gigi bungsu saya bermasalah selama 1 tahun. Saudara, dimulai agak sakit di bagian gigi bungsunya. Saya ke dokter langganan saya yang saya sudah lebih dari 17 tahun, 18 tahun saya rutin ke dokter gigi tersebut. Ketika dia periksa dia berkata, "Oh Pak, ini gigi bungsunya bermasalah. Tumbuh gigi dalam gigi." Dia berkata demikian. Sudah di ronsen, terus awal-awal dia cuma berkata, "Ya sudah, diobatin aja sarafnya," dikasih obat. Sudah, tapi makin lama intensitas sakitnya semakin bertambah. Dari yang sakitnya sebulan sekali, naik jadi 2 minggu sekali, naik jadi tiap minggu, naik jadi tiap hari, naik jadi tiap jam. Dan saya berkata kepada dokter saya, "Dok, gak bisa nih dok kayak gini terus. Masa saya minumin painkiller sama obat anti-inflamasi terus?" Terus dokternya berkata kepada saya, "Pak, satu-satunya jalan adalah dicabut, dibuang." Dan saya berkata, "Ya udah, cabut aja, buang aja." Dan dia berkata bukan proses dicabutnya tapi pasca operasinya. Itu akan berdarah dan butuh waktu untuk pemulihan, makan harus dijaga, bicara harus dikurangi. Dia tahu profesi saya. Dia tahu saya sebagai hamba Tuhan. Dan dia berkata, "Coba deh cari jadwal mana yang bisa." Dan akhirnya saya berkata, "Ya udah nih, tanggal 25 Desember sampai awal tahun saya gak kemana-mana," saya berkata. "Ya sudah, itu aja," saya berkata. Akhirnya 25 Desember jam 8 pagi dilakukanlah operasi cabut gigi bungsu saya. 1 jam lebih dilakukan pencabutan, dan ketika sudah berhasil dicabut, dokternya memperlihatkan gigi bungsu tersebut sama saya. "Nih Pak, sumber masalahnya, sumber sakitnya. Nih gigi Bapak nih, lihat tuh ujungnya udah mulai berubah warnanya. Ini nih Pak masalahnya." Dibungkus dengan rapi pakai tisu dan lain sebagainya. Terus dikasih ke saya, dia bilang, "Nih Pak, Bapak bawa pulang. Terserah mau diapain. Mau dibingkai kek, mau dilempar ke ujung atap, ujung genteng kek, terserah nih Pak." Saya tatap dokter saya dan saya berkata sama dia, "Ngapain dok dibawa pulang? Buang aja. Dibuang aja dok, saya gak bawa pulang." Saudara, itulah dieliminasi. Apakah malam ketika saya sedang sikat gigi, saya lihat gigi saya udah gak ada, dan saya berkata, "Aduh, mana gigi bungsu saya? Kasihan gigi bungsu saya. Belasan tahun dia ada di gusi saya, di dalam rahang saya, sekarang gak ada. Mana gigi bungsu saya?" Apakah saya akan cari-cari gigi bungsu saya dan saya pasang kembali? Enggak kan? Saya tahu itu sumber masalahnya. Saya tahu itu sumber sakitnya. Waktu itu dieliminasi, dibuang, saya tidak ingat-ingat lagi. Ingat firman Tuhan yang berkata, "Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, karena sekarang aku telah menumbuhkan sesuatu yang baru." Waktu saya tidak ingat-ingat gigi bungsu saya yang bermasalah, 1 minggu kemudian ketika kontrol, dokternya berkata, "Wah bagus nih hasilnya. Ini sudah tumbuh jaringan yang baru." Pak Bu Saudara, firman Tuhan itu sungguh iya dan amin. Ketika ada hal yang perlu dieliminasi dalam hidup kita, izinkan Tuhan mengeliminasi. Buang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Waktu kita izinkan dia lakukan itu, maka ada hal yang baru yang dia akan tumbuhkan dalam hidup kita. Banyak hal yang baru yang Tuhan sedang sediakan di setiap kehidupan kita. Yang terakhir, hal yang terakhir adalah endurance. Evaluasi, eliminasi, dan endurance. Ayatnya terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 14 berkata demikian. "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dan berlari-lari. Kata berlari-lari, kata yang sama dipakai dalam hal jogging. Kalau hari-hari ini kenal dengan istilah goes, ngegoes. Pak Bu Saudara, setujukah Bapak Ibu Saudara dengan saya kalau kita jogging, kalau kita ngegoes, hal yang seringkali menjadi esensi atau diutamakan adalah bukan bicara tentang kecepatan, tapi bicara tentang endurance, ketahanan napas kita. Apakah kita akan bisa berhasil mencapai garis akhir atau tidak? Itu tidak melulu bicara soal kecepatan, tapi bicara soal endurance, daya tahan kita. Bagaimana kita bisa mengatur nafas kita.
Pak, Bu, Saudara, masa-masa seperti ini, pastikan kita bisa mengatur nafas kita, mengatur keuangan kita dengan baik, mengatur iman kita dengan baik, mengatur pengharapan, mengatur jam-jam yang harus kita prioritaskan. Kalau harus masuk jam rumah doa online, ayo ikut rumah doa online. Kalau harus masuk menara doa online, ayo ikut menara doa online. Kalau jamnya harus ibadah online, ayo ikut ibadah online sungguh-sungguh. Bukan cuma nonton, tapi beribadahlah walaupun secara online. Punya nafas yang panjang. Punya nafas yang panjang. Saya tutup dengan 2 cerita. Satu kali ada seorang pria yang diajak oleh 3 orang sahabat baiknya untuk naik gunung. Pria ini pertama kali atau bahkan tidak pernah naik gunung. Teman-temannya sudah beberapa kali cukup sering naik gunung. Dan mereka berkata sama pria ini, ayo ikut, ayo ikut. Akhirnya setelah dibujuk demikian rupa, pria ini berkata, oke deh, ikut deh kali ini. Ikut dan mereka persiapan dan mulai mendaki. Ketika tiba di pos awal, mereka mulai mendaki. Tidak berapa lama, sekitar 2-3 jam berjalan, pria ini mulai kehabisan napas. Mulai berkata, aduh gak sanggup deh, gak sanggup. Berapa lama lagi sih? Sampai di mana sih puncaknya? Ketika temannya kasih tahu, tuh di situ puncaknya. Ketika dia menengadah ke atas dan melihat puncaknya, dia berkata, aduh tinggi amat. Gak mungkin lah bisa nyampe. Bisa berapa jam lagi? Gak mungkin nyampe saya ke sana. Udahlah nyerah aja. Kapan nyampainya? Tiba-tiba seorang temannya yang lain merangkul dia sambil tersenyum dan berkata demikian. Dia berkata, bro, jangan pusingin akan puncaknya. Jangan lihat puncaknya yang terlalu tinggi. Jangan. Tapi dia berkata, nanti kalau sudah kita akan jalan kembali, perhatikan, carilah pohon terdekat. Waktu kau lihat pohon terdekat, maka berusahalah sampai ke pohon itu. Ketika engkau sampai di pohon itu, nikmati, tarik napasmu, nikmati pemandangannya. Enjoy the moment. Dan setelah itu kita mendaki kembali, sama. Jangan lihat puncaknya, tapi carilah pohon terdekat. Dan berusahalah mencapai ke pohon tersebut. Ketika tiba di pohonnya itu, sama. Beristirahatlah, tariklah napas, minum air seteguk, nikmati pemandangannya. Aku temani kamu, kita sama-sama. Oke? Iya udah deh, coba deh. Dan mereka mulai berjalan, betul. Si pria ini yang pertama kali naik gunung mencoba mendongak ke atas. Melihat puncaknya, temannya selalu tersenyum berkata, jangan dipusingin puncaknya. Ayo cari pohon terdekat. Dan mereka mulai bergerak dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan setiap kali berhenti di satu pohon mereka menikmati pemandangan, udara yang segar mereka nikmati. Tanpa sadar mereka sudah separuh perjalanan. Tanpa sadar mereka sudah 3/4. Dan tanpa disadari mereka tiba di puncak. Pak, Bu, Saudara, jangan bertanya, kapan pandemi ini pergi? Kapan bisa kumpul lagi? Kapan bisa pulih lagi? Tapi do what you can do. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Kalau kita bisa tabur doa secara online, ayo lakukan. Kalau kita bisa tabur banyak hal, ayo tabur. Perhatikan napasmu. Do what you can do. Dan nikmati setiap momennya. Mungkin akan tidak pernah terulang kembali. Kalau biasa acara komsel sama-sama, perayaan Natal, awal tahun, anniversary, biasanya kumpul foto di panggung, selfie, bisa tag di Instastory. Mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Kita foto secara online di laptop dengan frame-frame masing-masing. Nikmati momen itu. Mungkin gak pernah terulang kembali momen kita banyak di rumah saja. Gak pernah terulang kembali momen bagaimana kita dartingnya ngajarin anak untuk sekolah online. Nikmati momen itu. Hal yang kedua, dalam hal endurance adalah Bapak Ibu Saudara, dalam hal jogging atau maraton atau ngegoes, seringkali jangan panas, jangan marah. Kalau ada yang nyalip, tiba-tiba ada yang menyalip engkau, mendahului engkau, jangan marah. Kok gue bisa disalip? Kok dia lebih cepat? Jangan marah. Mungkin dia punya tenaga ekstra.
Mungkin karena dia sudah berlatih lebih lama dari engkau. Tapi yang pasti tujuan kita sama. Kita nyampe sampai di garis akhir. Jangan bandingkan hidup kita dengan yang lain. Kenapa dia lebih enak? Kenapa dia bisa jadi kaum rebahan? Kok aku harus berjuang kiri kanan? Tapi percayalah, janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu, apa yang Tuhan janjikan, pelihara hidup kita, damai sejahtera yang Dia sediakan, itu selalu iya dan amin. Waktu kita punya iman, pengharapan yang tidak luntur kepada Dia, percayalah, semuanya akan baik buat setiap kita. So, Pak, Bu, Saudara, evaluasi, izinkan Tuhan periksa apa yang salah dan harus diperbaiki. Eliminasi, izinkan Tuhan buang apa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan yang terakhir, kita punya endurance, daya tahan sampai garis yang terakhir. So, Bapak Ibu Saudara, doa saya agar setiap kita punya daya juang menyelesaikan amanat agung dengan pengurapan Pentakosta ketiga. Saya percaya tangan Tuhan yang perkasa gak pernah lepas dari hidup Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan yang perkasa selalu menyertai hidup Bapak Ibu Saudara. So, sampai pandemi ini pergi, kutunggu kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita telah menyelesaikan ibadah hari ini. Saya percaya setiap kita telah diberkati oleh Tuhan melalui firman, bahkan melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan. Kita percaya semuanya belum menjadi dupa yang harum di bawah yang kudus. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini, namun sebelumnya saya mengajak untuk kita semua sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah kami terima dalam sepanjang ibadah online hari ini. Kami berterima kasih Tuhan menyapa kami dengan manis melalui firman-Mu. Biar kiranya Tuhan apa yang telah kami terima melalui firman-Mu akan terus membangkitkan iman rohani kami, supaya kami lebih lagi Tuhan hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kegiatan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Yusuf Antonio Tuhan yang telah menjadi berkat bagi setiap kami. Melalui kebenaran firman yang telah disampaikan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yusuf Antonio bersama dengan keluarga, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanan yang Kau percayakan atas kehidupan hamba-Mu ini. Dan biar Tuhan terus pakai dia lebih heran lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dan seluruh kami yang tergabung di dalam ibadah online hari ini. Biar Tuhan terus akan membawa kami kepada kesetiaan dan ketaatan dalam iman percaya kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini kami percaya ada sesuatu yang ilahi yang terus Tuhan akan bawa kami ke dalam pribadi-pribadi yang memiliki integritas, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, supaya hidup kami semakin lagi berbuah-buah di dalam Engkau. Berkati setiap usaha pekerjaan, setiap kami, bahkan berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan berkat penyertaan perlindungan Tuhan terus ada menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur di Kunyoto Rajo dan keempat wakilnya bersama keluarga besar mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang terus pimpin, sertai dan lindungi setiap keluarga, para pemimpin kami. Memberkati kesehatan mereka secara sempurna. Tutup bungkus kehidupan rohani mereka, bahkan hidup mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, tangan Tuhan yang menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Totong, sekaligus Gembala Jemaat di GBI Wisma KR. Tuhan kiranya terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Totong bersama dengan keluarga. Kuasa darah-Mu yang membungkus kehidupan mereka. Tuhan menjadi pembela atas kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan yang menolong, menyertai usaha dan pekerjaannya. Supaya terus kasih setia Tuhan yang akan membawa mereka dalam hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga wakil gembala kami Bapak Pendeta Michael Eng bersama keluarga. Tuhan terus membawa keluarga hamba-Mu ini semakin lagi menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak, berkati pelayanan mereka dimanapun Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkati seluruh
daripada rangkaian setiap program-program kerja yang ada di gerejamu tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa, menaikkan tangan kami di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan, shalom damai sejahtera Allah yang melimpah turun atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terus terjadi atas bangsa kami Tuhan, dari Merauke sampai Sabang, sampai juga ke bangsa-bangsa dan kepada Israel Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa yang terbesar akan terus terjadi, terlebih dalam lawatan Tuhan dalam Pentakosta ketiga ini. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan dibangkitkan, gereja-gereja Tuhan akan terus dipersatukan oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan turun atas setiap gereja-gerejamu dan setiap umatmu. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri yang ada, dan seluruh kabinet-kabinet yang ada, seluruh para pejabat-pejabat tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan yang akan membawa mereka kepada roh takut akan Tuhan, supaya mereka dengan rasa tanggung jawab membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh lepas dari segala hal-hal yang sedang terjadi, khususnya pandemi COVID-19, demikian juga resesi ekonomi Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk pemulihan seutuhnya Tuhan yang boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan atas bangsa kami. Dan sebelum kami mengakhiri pada ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kami melalui berkat-berkat dari Tuhan, melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Bagi